Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratib Badat Salafus Saleh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara menggunakan uji Wilcoxon dengan SPSS. Namun sebelum saya menjelaskan bagaimana caranya, kita harus mengetahui konsep dasar dari uji Wilcoxon tersebut. Jadi uji Wilcoxon ini yang pertama digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata dua sampel yang saling berhubungan. Yang kedua, uji Wilcoxon tidak membutuhkan data penelitian yang berdistribusi normal karena uji Wilcoxon termasuk bagian dari statistik non-parametrik. Dan yang terakhir, uji Wilcoxon merupakan alternatif bagi uji paired sampel t-test bila data tidak berdistribusi normal. Contoh pada kasus penelitian di bawah ini. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Untuk kebutuhan data, peneliti melakukan penilaian atas hasil belajar siswa sebelum atau dengan cara pretest dan sesudah dengan cara post-test. Metode pembelajaran kelompok diterapkan di kelas tersebut, maka diperoleh data penelitian sebagai berikut. Nah, jadi ini adalah hasil dari pembelajaran matematika pada saat pretest dan juga post-test. Hipotesis pada penelitian ini untuk HO ini maksudnya yaitu tidak ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Jadi tidak ada pengaruh dari metode hasil belajar matematika tersebut. Nah, sedangkan HA yaitu artinya ada pengaruh dari penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Baik, pada tabel variable view, ya, pada nama kita akan tuliskan dengan kata pre. Untuk type-nya kita pilih numerik, ini sudah numerik ya. Desimalnya kita buat 0. Untuk label kita berikan keterangan pretest. Lalu untuk value tadi kita buat non, missing juga kita buat non. Untuk kolom kita pilih 8. Untuk measure kita pilih scale. Nah, untuk roll kita tetapkan input. Pada baris kedua kita berikan tulisan post. Ini sama numerik. Lalu desimalnya kita pilih 0 juga. Kita buat 0. Untuk labelnya kita berikan label post test. Untuk measure-nya kita berikan tanda scale. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita ke data view. Nah, jadi data dari nilai pretest dan posttest akan kita masukkan ke dalam tabel sini. Jadi kita harus punya data dalam bentuk Excel seperti ini. Jadi kita kopas nilai pretest dan juga posttestnya.
lalu kita masukkan. Jika sudah memasukkan data yang berada pada Excel ke dalam tabel yang ada di aplikasi SPSS, langkah selanjutnya kita pilih, sebentar, ini ini akan saya besarkan saja biar jelas. Jadi kita pilih analis, lalu kita pilih non parametric test, legasi dialog, lalu kita pilih to relate sample. Nah, kita klik. Setelah itu kita klik tanda ini agar data pre dan post akan masuk pada variabel. Untuk pre-nya kita klik, jadi akan masuk pada variabel pertama. Untuk post test kita klik juga agar masuk di variabel kedua. Untuk test type-nya kita pilih Wilcoxon. Setelah itu kita klik OK. Nah, jadi ini adalah hasil dari uji Wilcoxon dari kasus yang tadi kita sudah ketahui, itu dengan apakah ada perubahan nilai setelah diberikan metode pembelajaran kelompok pada siswa SMP kelas 8A. Untuk interpretasi output uji Wilcoxon yang pertama, di sini terdapat kalimat negatif rank atau selisih negatif antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest adalah 0. Jadi untuk min rank dan sum of rank-nya juga 0. Hal ini menunjukkan apa? Nilai 0 ini menunjukkan tidak adanya penurunan ataupun pengurangan dari nilai pretest ke nilai posttest. Untuk positive rank atau selisih positif antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest. Di sini terdapat 22 data positif N. 22 ini adalah jumlah siswa yang kita teliti tadi, yang artinya 22 siswa mengalami peningkatan hasil belajar matematika dari nilai pretest ke nilai posttest. Min rank atau rata-rata peningkatan tersebut adalah sebesar 11,50, sedangkan jumlah ranking positif atau sum of rank adalah sebesar 253. Untuk TIS ini adalah kesamaan nilai pretest dan posttest. Di sini nilai TIS-nya adalah 0, sehingga dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama pada saat pretest dan juga saat posttest. Untuk total yaitu total jumlah siswa tadi. Selanjutnya untuk uji hipotesis Wilcoxon. Dalam uji hipotesis kita menggunakan output SPSS yang kedua, yakni output tes statistik. Namun sebelum kita masuk pada analisis terdapat hasil output di atas, maka terlebih dulu perlu kita ketahui dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji Wilcoxon untuk kita jadikan pegangan atau pedoman. Jadi dasar pengambilan keputusan dalam uji Wilcoxon. Yang pertama, jika nilai asim sig 2 Taylor lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima atau ada hasil atau perubahan dari metode pembelajaran tersebut. Nah, sebaliknya, jika nilai asim sig 2 Taylor lebih besar dari 0,05, maka HA ditolak atau tidak ada perubahan atau pengaruh dari metode pembelajaran. Nah, berdasarkan output atau tes statistik yang saya tampilkan di sini,
Diketahui asimsik 2 toilet bernilai 0,0, lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima, yang artinya ada perbedaan antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest. Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa adanya pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Jadi dari hasil uji Wilcoxon tadi, untuk penelitian ini jadi hasilnya yaitu ada pengaruh. Karena untuk asimsik 2 toiletnya yaitu nilainya 0,0 atau lebih kecil dari 0,05, seperti itu. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.